YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyyu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat nikmat yang banyak ya, sehat, iman, Islam, demikian banyak nikmat yang kita terima sehingga kita bisa ketemu di siang hari ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang terlimpah juga kepada para sahabatnya dan semua para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Siang ini saya mau menyampaikan sedikit ya, jadi mencoba menerjemahkan sesuatu yang banyak ayat-ayat itu menyampaikan afala tatafakkarun, afala taqilun, banyak kejadian-kejadian alam yang bisa kita dekatkan ya, kita terjemahkan untuk menambah wawasan kita, menambah semangat kita. Apakah itu benar, apakah terutama untuk semangat kita ya, untuk menuju apa yang kita tugaskan menjadi tugas kita hari ini ya sebagai hamba Allah, dan kita harus membawa risalah rahmatan lil alamin. Jadi ini kacamata saya tuh memang ngeblur ya. Ya, memang aduh. Agak blur, ntar pakai alif. Jadi ini Quran surat An-Nur ayat 55 ya. Jadi wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul faulaika humul fasiqun. Jadi ini ayat selanjutnya ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Jadi ayat ini menegaskan janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ini janji Allah ya. Ini sudah saya sampaikan tempoh hari di YIMP, teman-teman semua supaya juga ikut bisa memaknai ayat ini, menghayati ayat ini. Karena ini Allah itu berjanji, Bang. Ya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa tetap kafir sudah janji ini, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat selanjutnya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Jadi ini ayat yang sangat menegaskan sekali ya. Kalau ini ya dengan persyaratan ya, janji Allah itu akan berlaku, kita beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Dia menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Jadi kalau kita kembali ke sejarah ya, Rasulullah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Atau kebalikan? 13 10 kan?
13 tahun waktu lebih panjang, tetapi untuk menanamkan akidah itu ternyata juga enggak mudah di Mekah. Terusir, teraniaya dan sebagainya. Hanya orang sebagian kecil yang mengikuti risalah, ya. Dan akhirnya harus hijrah ke Madinah. 10 tahun membangun, kalau istilah sekarang ya Madinah itu apa? State lah, pemerintahan semuanya, negara atau orang bilang khilafah gitu ya. Nanti supaya nggak negatif ya, begitu khilafah pengertiannya nanti negatif, kita state lah gitu ya. Artinya semua aturan semua berjalan. Dan dalam waktu 10 tahun juga itu, kalau tadinya Mekah aja nggak bisa apa-apa, dalam artian posisinya itu terdesak, begitu pindah ke Madinah ditaburkan semuanya, ya akhirnya secara cepat gitu ya, secara tepat berkembang Islam itu. Jadi ini ayat ini juga berkait karena memang waktu itu dia disebutkan kan dalam keadaan ketakutan gitu kan, mereka berkuasa menjadi, dan sungguh dia akan, intinya bahwa sebelumnya dalam kondisi yang sulit akhirnya berkuasa. Tapi dengan syarat beriman dan beramal soleh. Saya akan menyempitkan aja, kalau beriman Anda kan sudah terlalu sering ya, dan iman ya memang iman sendiri itu sangat sulit ya kalau untuk mencapai iman yang betul-betul, kalau kelasnya para sahabat rasanya sulit ya. Itu Allah yang kasih ya. Mudah-mudahan kita juga menuju ke sana gitu ya. Tapi terus ustadz sering menyampaikan ke sana, di sini juga, dan Anda teman-teman harus terus mengasah iman itu ya, karena iman itu harus diuji ya. Kalau kita nih ujiannya nggak banyak gitu ya. Kalau zaman Rasulullah itu pertempuran ya. Setelah di Madinah kan pertempuran terjadi. 10 tahun itu 70-an lebih, 73 kalau nggak salah. Pertempuran, bayangin aja. Dan itu tidak semuanya diikuti Rasulullah. Ya kan? Demikian beratnya perjuangan Rasulullah. Ya. Iman dan amal soleh. Ya, amal solehnya harus dijalankan. Apa itu amal soleh? Rasanya udah banyak sekali ya, kalau mengenai amal-amal soleh yang yang udah jelas. Saya nggak akan jelaskan di sini, tapi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita ini sebagai karyawan yang profesional tuh harus ngapain gitu. Ya paling tidak menambah tadi, supaya state itu hukum-hukum yang berlaku itu mulai dari sebelum sampai ke negara ya kita sendiri, hukum-hukum di Islam itu berlaku ketika berdua, ketika lebih luas keluarga, satu wilayah. Kita di PAMA ini state PAMA lah gitu ya, YMP gitu. Bagaimana kita menjalankannya dengan baik gitu. Kalau enggak kita itu enggak akan bisa bagus gitu. Ya. Kalau kita tidak memiliki kebersamaan ya untuk menuju masa depan. Karena Rasulullah itu begitu bangun Madinah ya sama, semua sama itu di bawah pimpinan Rasulullah demikian cepat. Tapi kalau diri kita sendiri tidak bisa ke sana ya sulit. Ya, makanya di sini kita YMP ini kita harapkan bisa menjadi wadah bagi kita semua, state pengertiannya positif ya. State dalam artian tadi, bahwa kita itu bergabung di sini, saling berkontribusi untuk membawa PAMA ke depan jauh lebih baik lagi. Nah, ini tantangan kita semua. Yang tempo hari saya sampaikan, apakah 30 tahun lagi ataupun 10 tahun lagi kita itu bisa seperti ini? Wallahu alam. Apakah lebih baik, lebih buruk? Kita harapkan ya generasi muda itu ke depan lebih baik. Jadi amal soleh yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan ini baliknya gimana ya? Kok ini jadi membangun energi potensial dan kinetik diri. Jadi ya energi potensial ini tadi balik pada ayat Allah kan, kita mempelajari ayat Allah. Apakah engkau berpikir, apakah engkau ini menggunakan akalmu untuk melihat gejala-gejala dunia itu untuk kepentingan kita ya. Jadi membangun potensial dan kinetik diri. Ini sebetulnya kalau di amanah berkaitan dengan mujahadah. Ya, mujahadah yang paling dasar ini. Mujahadah membangun diri loh Pak, ini mujahadah yang bangun dasar, paling dasar sekali. Dan ini nggak mudah. Ya. Nextnya, jadi energi itu saya sebenarnya banyak sekali macamnya, potensial, kinetik, tapi paling mudah di dalam
ilmu fisika ya itulah. Kalau selanjutnya ya energi nuklir itu, fusi itu lebih panjang lagi. Tapi yang saya mampu untuk menjelaskan ini ke dalam diri kita, ya untuk membangun diri ya, ini yang simple ini. Dan mudah untuk digambarkan, karena sampai sekarang teori evolusi itu juga nggak susah untuk dipahami. Ini udah gede, yang udah. Jadi gini, teman-teman mungkin tahu ya, air kalau dari tempat yang tinggi ke bawah, air pasti ujung-ujungnya ke laut gitu kan. Ya, kalau kita ngikuti arus air aja, air itu nggak punya tujuan, nggak melalui suatu treatment, ya sudah dari tempat puncak gunung yang bersih itu turun ke laut melalui berbagai tergantung jalan yang dilalui, ada yang kotor, ada yang peceren, ada yang macam-macam, saya bilang ke laut gitu, dan bisa jadi tidak bermakna. Ya, tetapi kita sebagai orang beriman, ya, yang dikariri salah untuk selalu rahmatal lil alamin itu selalu membuat kebaikan. Orang yang berrahmat bagi seluruh alam itu selalu memperbuat kebaikan. Apa yang sudah Allah sediakan, coba diperbaiki lagi, lebih baik lagi, bermanfaat untuk masyarakat banyak gitu. Ya. Nah, itu ibaratnya begini, air ini akan bermanfaat kalau dibendung, ya. Bendung. Ya, kalau dibendung itu bisa menghasilkan listrik. Bisa untuk irigasi, ya kan? Oh, irigasinya ke sana melalui ini sawah hidup gitu kan. Bisa untuk air bersih, cadangan air bersih. Bisa untuk kebutuhan juga, dengan adanya cadangan air tanaman di sekitarnya menjadi lebih baik. Bisa untuk mencegah banjir. Kemaslahatannya banyak sekali. Dan hukum energi potensial ya, itu EMGH kan. Jadi semakin tinggi bendungan, semakin banyak air yang dapat ditampung. Ya, air yang ditampung semakin banyak, akan semakin besar energi yang dibangkitkan. Semakin jauh kalau ada itu irigasi, air yang bisa dialirkan. Ya. Jadi bagaimana kita, pribadi-pribadi kita ini membuat bendungan setinggi mungkin. Ya, bagaimana kita menjadikan kita itu membuat bendungan. Harus, dan itu makanya potensial. Orang punya potensi hilang itu nggak pernah pada kerasa. Punya potensi waktu hilang nggak kerasa, punya potensi kesehatan hilang nggak kerasa semua. Kalau potensi itu nggak kerasa, ya nggak kerasa. Punya potensi waktu, kesehatan, kita bekerja di PAMA, kita dikasih kecerdasan, kita sineman yang banyak, kita nggak kerasa, karena masih potensi. Tapi kalau itu sudah menjadi nanti kinetik, sudah menjadi tindakan, itu baru kerasa efeknya, baru kerasa. Makanya inilah yang saya sampaikan, ya, membangun energi potensial ini demikian penting. Karena orang punya potensi banyak, tetapi sering, ya tidak hanya sering, mayoritas itu akhirnya hilang begitu aja potensinya. Punya waktu ya, semua orang waktunya semua 24 jam. Ya kan, nggak ada yang lebih. Apakah 24 jam itu ada yang, ya itu kalau di dalam kita ya kelasnya para Rasulullah sahabat dan semuanya tuh tabiin sampai ini ya, di mana kita tinggal mau merefer gitu kan, ya. Nah, tujuan kita ya dengan ayat tadi bukan untuk berkuasa dalam artian enggak, kita terus menyebarkan dakwah dengan baik ya. Kalau teman-teman ini di EMP nggak kuat, nanti ya selama kelamaan kita tuh mesti banyak hal yang terintervensi. Ya, nggak kuat nanti kita akan semakin lemah. Aduh, masjid ini jadi mengecil. Ya, nah makanya bangunlah energi potensial diri. Ya tadi kebayang nggak? Jadi harus meluaskan meninggikan bendungan supaya air yang tergenang semakin banyak. Ilmu yang kita pegang, kapasitas yang ada di badan kita semakin tinggi. Kompetensi yang kita miliki semakin tinggi. Nah, MG itu apa? M itu kan massa ya. Massa itu kalau kita mass orang gitu ya. Massa semakin tinggi bendungan maka harus massanya semakin banyak. Jadi harus membangun kemampuan leadership. Ya. Nah, Rasulullah itu makanya saya bilang di dalam Islam itu nggak ada yang lain kalau bangun leadership. Kalau Anda tahu persis. Kenapa? Nomor satu itu syahadat. Syahadat itu
menjadikan leadership kita kepada Allah dan Rasulullah kan, itu melompat karena kita nggak ada rasa takut begitu kuat ya, makanya iman itu demikian merubah segalanya. Kalau Anda meyakini betul tentang syahadat, itu adalah deklarasi kemerdekaan tertinggi. Begitu gitu syahadat itu kuat, kreativitas muncul, ini sekalinya dari situ. Ya makanya para sahabat itu leadershipnya nggak ada kalahnya. Siapapun sahabat itu diutus, siapa yang diutus ke Kaisar Romawi itu, yang masuk ke Kaisar Romawi dikasih tutup gitu, ditutup ya, sendirian dia, ditutup itu ya, dia nggak bisa masuk gitu, apa dia masuknya, pantatnya dulu dimasukin. Oh. Jadi dia mau kalau pantat yang dimasukin dia, bukan untuk itu, memang sengaja dia sampai kayak gitu karena keimanan yang kuat. Jadi dia masuk ke tempat lubang itu nggak merengkuh kepalanya dulu. Apain aku mau sampai kayak gitu. Jadi dipikirin semuanya. Demikian kuatnya. Ya, tadi nanti saya bilang kalau teman-teman itu nomor 1 syahadatnya kuat, beda nanti leadership itu mudah. Ya, bagaimana makanya menjadikan syahadat itu guide pada leadership kita. Bagaimana kuat itu karena apa? Begitu kuatnya syahadat, begitu banyak kuat iman, orang berjalan sendiri. Mau kemana pun dia karena petunjuk Allah, punya yang keberanian, punya kebuka. Makanya kuncinya itu di situ. Kunci nomor 1 leadership mana? Kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Pemimpin kita nomor 1 tuh ya Allah dan Rasulullah gitu. Guide kita itu dari sana. Beda nanti, beda. Ya, beda udah, saya katakan beda. Tapi harus dicari ke sana. Harus ya, kalau begitu itu nanti mimpin manusia itu demikian mudah. Jauh lebih mudah lah ya. Jauh lebih mudah. Makanya bilang kenapa kok begitu ke Madinah ya, waktu di Mekah itu kan penolakan demikian kuat terhadap akidah itu. Di Madinah kaum Ansor itu nerima akidah itu dengan mudah sehingga demikian kuatnya. Istilahnya kalau dalam isi pribadi kan leadership. Kalau dalam state itu berbicaranya ya kekuatan bersama itu negaranya jadi kuat banget. Namanya teman-teman ini nomor 1, bagaimana menguatkan syahadat itu supaya leadership itu kuat. Ya kalau belajar leadership yang lain mah, mau Anda belajar buku apapun, ya prinsipnya gitu-gitu aja kok. Bener. Prinsipnya gitu-gitu. Nomor 1 begitu Anda akan bergerak karena diri sendiri. Keikhlasan muncul ke apa? Anda menjadi orang terakhir yang ketika orang menikmati, Anda menjadi orang terakhir menikmati. Leadership itu di situ, melayani terus, berusaha ini terus, berusaha ini. Ya, leader tertinggi itu ya Rasulullah itu apa? Melayani Rasulullah itu. Ya jadi tanya bagaimana perang Khandaq itu yang lain udah kelaparan semuanya menunjukin, ya aku lebih batu yang di perut Rasulullah lebih banyak gitu. Ya, jadi bagaimana leadership itu nomor 1 dikuatin keimanan kita kepada Allah supaya nanti janji Allah itu terlaksana. Ya, cobalah carilah itu janji Allah masih ragu, coba. Ya, kalau belajar leadership lainnya itu harus silahkan aja, tapi kuncinya di situ saya bilang, kunci nomor 1. Wah ini waktunya udah tinggal 5 menit nih, baru saya buka aja udah habis kan? Kira-kira ini masih panjang ini, soalnya kalau saya ceritain detail mungkin sehari juga nggak selesai. Rasanya itu dulu pembukanya ya, bagaimana nomor 1 membangun energi potensial kita. Buat bendungan di kepala kita, bendungan di hati kita untuk menampung ilmu, untuk menampung harus dan ditinggikan terus. Kalau enggak air yang kita tampung ke kapasitas kita enggak semakin tinggi, enggak semakin banyak. Dan Anda hilang waktu begitu aja enggak kerasa. Sadarkan, harus membangun kesadaran itu menjadi penting banget. Jangan buang-buang untuk hal yang penting. Ya kita orang-orang mukmin, orang muslim harus jadi orang-orang yang bukan kita untuk kepengen kedudukan, enggak, Rasulullah Allah enggak nyuruh ke sana, tetapi mensyukuri nikmat yang kita miliki dengan melakukan yang terbaik untuk melayani orang lain, melayani manusia ke sana. Ya rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Supaya kita menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau enggak ya kita menjadi objek terus, atau mungkin objek apa? Penderita. Ya kan, kalau objek pelaku masih mendingan. Jadi objek penderita, dirubah
Kalau kita harus menjadi subjek dimanapun. Jadi subjek. Ya hanya bisa kalau kita membangun kesadaran tinggi yang tinggi, membangun energi kita, ya baru bisa. Kalau tak enggak ya tetap gitu-gitu aja kita. Saya enggak ini loh ya, sama sekali bukan apa namanya tentang kedudukan. Enggak, bukan di sana. Apapun yang Anda miliki itu nanti beda. Anda punya keahlian apapun, Anda di level apapun nanti Anda nomor 1. Jadilah orang nomor ini terus, yang terbaik, yang terbaik, terbaik. Islam itu ke sana, ngajarinya ke sana. Makanya tadi enggak hanya 23 tahun ya, 10 tahun itu yang di Madinah itu. Demikian cepat sampai generasi-generasi Khulafaur Rasyidin. Ya Muawiyah udah apa namanya? Demikian luas lah. Sampai Abbasid ya, Abbasiyah tambah luas lagi. Ya dan itu semuanya ditujukan untuk keberkahan ya, rahmat bagi seluruh alam. Ya, nah tugas kita semua paling tidak di sini di Pama Group ya teman-teman membangun itulah, membangun diri supaya benar-benar apapun Anda di departemen apapun Anda menjadi kontributor yang terbaik. Ya istilahnya kalau manusia wajib gitu ya, manusia wajib itu ya mewajibkan dirinya sendiri untuk menjadi terbaik gitu. Nanti ada ini istilah-istilah aja. Karena kalau yang jangan sampai jadi manusia haram itu semua orang nggak suka gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itulah pembukanya ya. Karena kalau jelaskan ini panjang ini. Ya. Ada yang nanya? Waktunya juga habis. Yaudah cukuplah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.